Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Sebelumnya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja, biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat Takemichi kembali ke masa depan kali ini sudah berubah. Dan di masa depan kali ini juga, para mantan anggota Toman sekaligus teman kecil Takemichi di masa lalu, kini sudah menggapai impiannya masing-masing. Bahkan 3 bulan dari sekarang, Takemichi dan Hina akan melangsungkan resepsi pernikahan. Namun saat Takemichi sedang bersantai dan sambil menonton televisi dengan sebat dan kopi, tanpa sengaja dia melihat sebuah berita mengenai geng Bonten. Dan Takemichi menyadari jika salah satunya memiliki desain tato yang seperti Takemichi ingat. Esoknya, Takemichi dan Hina pergi makan di kedai ramennya Smell dan Angry. Di sana, tanpa sengaja, Takemichi melihat foto Toman saat di masa lalu yang membuat Takemichi sedikit merasa nostalgia. Takemichi berkata kepada Angry dan Smell mengenai kabar Mickey yang semoga saja selalu baik-baik saja di luar negeri sana. Namun Angry berkata jika sudah 10 tahun dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan Mickey. Perkataan Angry sontak membuat Takemichi terkejut dan berpikir tentang desain tato anggota Bonten itu yang sangat mirip dengan desain anting milik Kurokawa Izana. Setelah itu, Takemichi langsung pergi dari tempat itu dan menuju bengkel milik Draken. Sesampainya di sana, Takemichi langsung marah pada Draken karena Draken sudah berbohong mengenai Mickey yang tinggal di luar negeri. Takemichi juga memberitahu jika ada seseorang di berita yang mirip seperti Kurokawa Izana. Dan Takemichi bertanya pada Draken, apakah Kurokawa Izana masih hidup dan apakah Mickey juga masih hidup. Draken menjawab dengan berkata bahwa 12 tahun yang lalu Mickey mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya. Dan semenjak saat itu, Draken dan yang lainnya sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Mickey. Draken juga bilang alasannya dia berbohong pada Takemichi agar Takemichi bisa hidup dengan tenang dan bahagia bersama dengan Hina. Dan Draken juga meminta agar Takemichi tidak mencari tahu lagi mengenai Mickey karena terakhir kali Draken bertemu Mickey yakni 12 tahun yang lalu. Mickey sudah tidak seperti orang yang selama ini Draken kenal dan Mickey sudah sangatlah berubah. Singkat cerita, Takemichi meminta Naoto untuk mencarikan informasi mengenai geng Bonten dan seseorang yang mirip Kurokawa itu. Di sana, Naoto menginformasikan mengenai geng Bonten yang adalah geng kriminal terjahat saat ini. Dan bisa diartikan geng Bonten sama seperti Toman saat itu, namun di masa depan yang berbeda. Takemichi bertanya apakah Kurokawa Izana yang memimpin geng Bonten tersebut. Namun Naoto berkata jika Kurokawa sudah lama mati dan pemimpin geng Bonten dikenal dengan sebutan Mickey yang tak terkalahkan, yang berarti pemimpin geng Bonten adalah Sano Manjiro. Berpindah di markas Bonten, terlihat Sanzu yang dulunya wakil top lokal divisi 5 sedang menyiksa beberapa orang yang dianggapnya tidak sejalan dengan geng Bonten. Tak lama, Mickey menyuruh Sanzu untuk membunuh orang-orang itu. Kemudian kita akan diperlihatkan beberapa eksekutif dari geng Bonten. Dari yang pojok paling kanan, dia adalah Kakucho, orang nomor 3 di Bonten. Lalu ada Mochizuki yang terlihat sudah tidak seperti Ultraman lagi. Setelah itu ada Haitani bersaudara, yaitu Ran Haitani dan Rindo Haitani. Lalu ada juga Hajime Koko yang juga salah satu eksekutif Bonten. Kemudian ada Akashi Takeomi selaku penasehat dari geng Bonten. Kemudian juga ada Sanzu Saruchio yang merupakan orang nomor 2 di geng Bonten ini.
Dan pemimpin dari mereka semua adalah Sano Manjiro atau yang kita kenal Mikkei dengan penampilan rambutnya yang seperti Kurokawa Izana di masa lalu. Berpindah pada Takemichi dan Naoto lagi. Di sana Takemichi tidak percaya jika Mikkei yang dulunya membubarkan Toman demi masa depan yang lebih baik, tapi malah membentuk geng baru yang kejam bernama Bonten. Dan Takemichi menganggap jika informasi yang Naoto berikan adalah informasi yang salah. Namun Naoto berkata jika situasi sekarang sangatlah berbahaya. Naoto juga bilang jika Takemichi terlalu menganggap enteng kejadian 12 tahun terakhir. Dan Naoto meminta agar Takemichi melanjutkan hidupnya di masa depan yang sekarang. Namun seketika Takemichi menjulurkan tangannya dan meminta bersalaman dengan Naoto agar Takemichi bisa kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Mikkei, kemudian menanyakan niat Mikkei yang sebenarnya setelah Mikkei membubarkan Toman di masa lalu. Naoto yang mendengar itu sontak tidak setuju dan Naoto malah membentak Takemichi dengan bilang jika tujuan Takemichi sudah tercapai, yaitu menyelamatkan Hina, dan Takemichi tidak perlu lagi kembali ke masa lalu. Naoto juga bilang jika Takemichi baru saja kenal dengan Mikkei, jadi Takemichi tidak harus peduli dengan apapun yang terjadi pada Mikkei. Namun Takemichi membantahnya dengan bilang jika dirinya bisa mencapai semua tujuannya ini, itu semua karena dirinya bisa mengenal Mikkei. Dan jika bukan karena Mikkei, Takemichi tidak akan pernah bisa ada di titik ini. Mendengar penjelasan tadi, Naoto pun akhirnya menuruti keinginan Takemichi untuk kembali ke masa lalu. Namun Naoto meminta agar Takemichi secepatnya kembali ke masa ini lagi. Kemudian mereka berdua pun bersalaman. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan, karena Takemichi tetap berada di masa ini dan tidak bisa kembali ke masa lalu. Takemichi merasa sepertinya ada yang salah, dan Naoto menjelaskan bahwa sepertinya Naoto tidak punya dorongan yang kuat untuk mengubah masa depan kali ini. Jadi singkatnya, karena Naoto sudah merasa menggapai tujuannya, jadi Naoto tidak memiliki keinginan untuk mengubah masa depan kali ini. Yang itu membuat pemicu untuk melompati waktu tidak bekerja, karena tidak adanya keinginan yang kuat dari si pemicu itu sendiri. Jadi untuk sekarang Takemichi tidak bisa kembali ke masa lalu lagi karena pemicunya sudah tidak ada. Setelah itu Takemichi mendatangi toko hewan Shifuyu dan menceritakan semuanya. Takemichi bilang jika dirinya sangat ingin bertemu dengan Mikkei dan mencari tahu apa alasan Mikkei berubah menjadi seperti sekarang. Namun Shifuyu berkata jika selama ini Shifuyu juga sudah mencari tahu mengenai Mikkei, namun dirinya tidak pernah mendapat petunjuk sedikit pun mengenai Mikkei. Hingga akhirnya Shifuyu memutuskan jika Mikkei sudah menemukan jalan hidupnya, dan Shifuyu juga akan melanjutkan hidupnya dengan memilih jalan hidupnya sendiri. Yang juga berarti kini Shifuyu sudah menerima jika memang jalan hidup Mikkei dan dirinya telah berbeda. Shifuyu juga menyuruh Takemichi agar sebaiknya Takemichi melanjutkan hidupnya, karena saat ini Takemichi dan Hina sedang menempuh jalan yang penting untuk menuju kebahagiaan. Saat Takemichi hendak pulang, dirinya masih memikirkan perkataan Shifuyu untuk melanjutkan hidupnya di jalan masing-masing. Namun seketika ada seseorang yang bilang jika dia juga tidak bisa menerima keadaan Mikkei yang seperti sekarang, dan orang itu adalah Kazutora. Kazutora bercerita selama 10 tahun ini dirinya selalu menantikan hari kebebasan. Namun saat dirinya bebas, Toman sudah tidak ada dan Mikkei juga sudah menghilang. Dan yang lainnya sudah bersenang-senang tanpa adanya Mikkei. Kazutora yakin jika Mikkei tidak berubah sama sekali karena Mikkei bukan orang yang menunjukkan kerentanan mentalnya kepada orang lain. Dan Kazutora yakin jika jalan yang Mikkei pilih bukanlah keinginan Mikkei sendiri. Dan Kazutora mendukung jika Takemichi ingin mencari tahu tentang Mikkei. Setelah 2 bulan, singkat cerita pada tanggal 19 Juni, Takemichi pergi ke pangkas rambut Akun. Sambil memangkas rambut Takemichi, Akun menceritakan mengenai kejahatan dari geng Bonten ini. Di sini Takemichi berpikir, jika dirinya tidak bisa kembali ke masa lalu, maka dirinya akan menemui Mikkei di masa ini. Tidak peduli sesulit dan seberbahaya apapun, karena Takemichi sudah bertekad untuk bertemu dengan Mikkei.
Tak lama, tiba-tiba HP Takemichi berbunyi, yang itu adalah telepon dari Hakai. Ternyata, Hakai mengajak Takemichi untuk membuka kapsul waktu yang 12 tahun lalu mereka kubur bersama-sama. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan see you next video.